pagi Bu. Salam. Perkenalkan, saya Perawat Sarjana Jodoh Afifah yang akan melakukan pengkajian keluarga terhadap keluarga Ibu. Waktunya 10 sampai 15 menit dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, pertama-tama Ibu dengan Ibu siapa Bu namanya? Ibu Yuni. Oke. Berapa Bu usianya Bu? 47. 47. Sekarang kerja apa Bu? Kerja dapur di rumah, dagang. Dagang. Anaknya ada berapa Bu? Ada 2. Ada 2. Yang pertama Yang pertama udah gede, yang kedua masih kelas 2. yang pertama cewek apa cowok Bu? Cewek, Yang kedua cowok. Ibu suaminya umur berapa Bu? Umur 78. Namanya siapa? Pak Samin. Bapaknya kerjanya apa Bu? Dagang. Dagang. Oke. Masih ada orang tua Bu? Orang tua siapa? Ibunya Orang tua ibunya nggak ada, udah meninggal. udah pada meninggal. Berarti yang masih punya orang tua Ibu. Iya. Berapa umurnya orang tuanya? 55. Ibunya. Iya. Bapaknya 68. punya penyakit riwayat keluarga nggak Bu? Kedua orang tuanya. Ibu yang punya tuh. Apa? Iya. Darah tinggi. Ibu. Hipertensi. Bapak? Orang punya rematik. Oke, Ibu, kita lanjutkan. Ibu tinggal di satu rumah bersama 2 orang anak dan kedua orang tuanya, betul? Iya, iya betul. Oke. Gimana Ibu aktivitas mereka sehari-hari? Anaknya tiap hari ngapain? Kalau orang tuanya tiap hari ngapain aja gitu? Ya, kerja 2 orang tua anak ya sekolah main. Oke. Sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Pengkajiannya sudah selesai. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Oke Bu Ati, di sini perkenalkan saya Sernoi Dini dari mahasiswa Poltekkes Banten. Di sini saya mau bertanya mengenai data lingkungan ya Bu ya. Iya. Oke, di sini yang pertama saya mau tanya, Ibu rumahnya milik sendiri atau warisan atau Milik bagaimana? sendiri. Oke, milik sendiri ya Bu ya. Lalu menurut Ibu selama Ibu tinggal di sini, kondisi lingkungan di rumah bagaimana Bu, dengan tetangga, dengan RW atau RW yang lain bagaimana? Baik, saling tegur sapa. Oke, baik. Berarti masih ada hubungan yang baik ya Bu ya. Ya, Oke, nah menurut Ibu, rumah Ibu ini kategorinya perkotaan atau pedesaan? perkotaan. Perkotaan ya Bu ya. Oke, karena Ibu di sini kategorinya masuk perkotaan, ada nggak Bu di sini pelayanan kesehatan terdekat? Ada puskesmas. Ada puskesmas. Jaraknya Jarak 1 kilo. 1 kilo ya Bu ya. Berarti masih dekat ya Bu ya. Iya. Oke, tadi kan pelayanan kesehatan ya Bu ya. Terus di sini kalau pasar atau sekolah ada nggak? Ada Ada. pasar. Kalau sekolah di mana Bu di sini? Dekat 50 meter. Oh, 50 Jaraknya, meter. iya. Berarti masih daerah sini ya Bu ya. Iya. Oke, terus kalau pasar Bu? Pasar 1 kilo. 1 kilo. Biasanya Ibu ke pasar naik apa Bu? Naik motor? Naik motor Iya. ya. Oke. Berarti kalau sekolah masih ada di lingkungan dekat rumah ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu sudah menikah berapa tahun Bu? 21 tahun. 21 tahun. Anaknya berapa Bu? Anaknya 1. 1 ya. Oke. Sebelum Ibu berumah tangga, Ibu ada tinggal di tempat lain nggak atau Ibu langsung menempati di sini? Langsung di sini. Langsung di sini ya Bu ya berarti ya. Berarti habis nikah langsung pindah ke sini ya Bu? Iya. Oke. Ibu ada ikut kegiatan nggak Bu di sini, atau suami atau anak Ibu yang ikut kegiatan di lingkungan? Ada suami. Ada suami Ibu ikut apa itu? Ikut kepejet. UPJ di masjid sini kali Iya, ya Bu ya? iya. Oke Ibu, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh tahu Ibu aslinya orang mana Bu? Orang Batusari, Tangerang. Oke, orang Batu. Berarti Ibu orang sini ya. Kalau Iya. suami orang mana Bu? Orang Sumatera. Sumatera ya Bu ya. Oke, Ibu tadi di pengkajian juga sudah didata Ibu itu di sini beragama Islam ya Bu ya. Iya. Lalu lingkungannya itu adanya di perkotaan juga ya Bu ya. Iya. Terkait norma dan adat istiadat yang ada di sini, Ibu bagaimana Bu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sopan santun buat anak saya yang masih remaja. Harus bertegur sapa sama yang lebih tua. Oke, berarti di sini norma yang Ibu ajarkan itu mengajarkan anak Ibu sopan santun ya Bu ya, Iya. kepada yang lebih tua. Iya. Apakah Ibu di sini menerapkan juga di keluarga? Iyalah, Iya. saya menerapkan hormat kepada yang lebih tua, kakak saya terutama. Iya. Berarti di sini Ibu lingkungannya masih dengan kakak-kakak ya? Iya, saudara-saudara. Oke. Ibu kalau boleh tahu contoh yang Ibu ajarkan seperti apa Bu, sopan santun? Seperti salim sama yang lebih tua. Iya, kalau sudah bertemu gitu Iya, Bu ya. Menegur ya Bu ya. iya saling tegur sapa. Oke.
Lalu kepercayaan ibu terkait kesehatan kan tadi sudah jelaskan juga ya Bu ya. Di sini kalau suami ibu itu ada punya riwayat diabetes ya Bu ya. Iya. Lalu ibu juga di sini ada penyakit asma tapi bukan keturunan ya Bu ya. Bukan, iya. Oke. Kalau di keluarga ibu tuh ada nggak sih nilai-nilai kayak misalnya keluarga tuh suka ada yang ngomong katanya kalau diabetes tuh gara-gara ini loh gitu. Iya, Ada nggak Bu? Hal Ada, tersebut? ada. Ada ya. Biasanya kalau misalkan diabetes itu karena apa Bu? Karena dari pola makanan bisa, minuman bisa yang manis-manis begitu. Oh, berarti Bapak di sini juga sering makan yang manis-manis ya Bu Iya. ya? Oke, itu bisa mengaruhi kondisi kesehatan Bapak ya Bu ya? Iya. Oke Ibu, mungkin cukup ya Bu ya. Tadi saya sudah dari penilaian dari Bu kan sudah bagus sekali cerita lalu menjelaskan juga. Nah sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyain lagi Bu? Sudah cukup ya Bu ya. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan kembali pertemuan dengan suaminya Pak Bapak Ibu ya terkait kondisi kesehatan Bapak. Kira-kira kapan Bu bisa? Misalnya satu minggu deh, Dari libur ya Bu ya. Di jam berapa Bu itu? habis syukur aja. Habis zuhur ya. Nanti saya habis zuhur kesini ya Bu ya. Oke mungkin sudah cukup. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Perawat Hamzah. Saya perawat dari Puskesmas Cipondo. Seperti yang kita waktu itu di Puskesmas, saya akan melakukan kunjungan untuk berdiskusi terkait kondisi kesehatan keluarga ibu. Nah, nanti saya akan bertanya-tanya nih terkait kondisi kesehatan keluarga ibu, seperti fungsi keluarga ibu, lalu stres coping keluarga ibu, dan harapan keluarga ibu. Kurang lebih waktunya 10-20 menit. Apakah ibu ada waktu untuk hari ini? Ada. Baik, untuk tempatnya sudah nyaman di sini? Nyaman sudah. Baik, kita mulai ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana sih cara anggota keluarga menunjukkan kasih sayang satu sama lain di rumah? Ya paling sering ngobrol-ngobrol bareng, terus peluk anak-anak sebelum tidur. Terus kalau ada yang capek biasanya saya bikinin teh atau kopi. Nah, lalu nilai-nilai atau kebiasaan apa sih yang ibu ajarkan kepada anak-anak agar anak-anak bersikap baik dengan orang lain? Saya sih biasanya ngajarin mereka salam sama orang tua, bilang terima kasih atau bilang terima kasih kalau dikasih sesuatu, dan jangan ngomong kasar. Nah, lalu soal kebutuhan sehari-hari nih, bagaimana keluarga ibu mengaturnya? Ya seadanya aja ya Bu. Yang penting kebutuhan pokok dulu. Kalau ada lebih baru bisa nabung buat sekolah anak-anak. Kalau ada anggota keluarga di rumah yang sakit nih, apa yang ibu biasanya lakukan di rumah? Biasanya saya kasih obat yang ada dulu di rumah. Kalau emang nggak sembuh-sembuh, baru saya bawa ke puskesmas. Nah, ibu sendiri nih, ada rencana nggak soal jumlah anaknya? Oh, kalau itu saya belum sih. Saya sepakat cukup 2 anak aja, biar fokus ngurus anak dan sekolah mereka. Gitu ya Bu. Nah, lalu untuk keamanan anak-anak nih, biasanya apa yang ibu lakukan sih atau diterapkan di rumah? Saya sih selalu ingetin mereka kalau main tuh jangan jauh-jauh, dan saya biasain terus tutup pintu rumah juga selalu dikunci kalau malam. Selanjutnya itu mengenai stres dan coping keluarga ibu ya. Bu, akhir-akhir ini kira-kira ada masalah apa sih yang paling sering ibu atau keluarga kepikiran? Iya Bu, suami saya lagi jarang dapat kerjaan nih, jadi lagi nggak stabil keuangannya. Itu yang paling bikin pikiran sih. Oke, baik. Kalau menurut ibu, masalah itu terasa berat banget gak? Atau masih bisa dihadapi dengan pelan-pelan? Ya lumayan berat sih, tapi saya pikir masih bisa dijalanin. Yang penting anak-anak tetap makan dan sekolah. Oke, baik. Biasanya kalau ada masalah, keluarga ibu biasanya ngapain sih? Misalnya ngobrol bareng kah? Berdoa atau ada cara lain? Kalau ada masalah biasanya saya ngobrol sama suami. Kadang juga saya lebih banyak berdoa biar hati tenang aja gitu. Oke, baik. Kalau lagi ada kesulitan nih, biasanya ibu atau keluarga suka cerita gak ke tetangga atau minta tolong ke keluarga lain? Biasanya cerita ke orang tua aja sih saya. Kadang juga ke tetangga dekat. Kalau soal kesehatan ya ke puskesmas. Baik. Sejak ada masalah itu, ada nggak perubahan di rumah? Misalnya jadi sering tegang, gampang marah, atau ada yang malah sakit-sakitan? Ada sih Bu, suami saya jadi agak cepat marah. Anak-anak juga kadang lebih rewel. Tapi kami coba sabar dan pelan-pelan cari jalan keluar. Baik Ibu, kalau soal kesehatan keluarga nih, apa harapannya untuk kedepannya? Saya pengennya anak-anak sehat sih, nggak gampang sakit. Terus kalau bisa rutin cek kesehatan biar tenang. Oke, kalau untuk sekolah anak-anak, Ibu ada harapan tertentu nggak? Harapannya sih anak-anak bisa sekolah yang setinggi-tingginya ya, minimal kuliah biar punya masa depan lebih baik daripada orang tuanya. Oke, kalau dari segi ekonomi nih, apa
apakah yang paling ibu harapkan dari keluarga? Mudah-mudahan suami saya dapat kerja tetap, jadi penghasilan lebih pasti biar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Nah, lalu ibu pengennya suasana rumah seperti apa sih ke depannya? Saya maunya rumah tuh jadi tetap rukun, anak-anak akur, nggak ada yang bertengkar, biar kalau di rumah rasanya nyaman. Kalau untuk masa depan anak-anak nih, apa sih yang paling ibu inginkan? Saya cuma pengen mereka jadi anak-anak yang baik aja sih.